Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atongai. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dan terus menopang kehidupan kami, memberkati dan memelihara kami. Terima kasih. Ya Tuhan, inilah kami pada hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan karena itu kami mohon tolonglah kami untuk dapat menerima firman-Mu, memahami dan mengerti, serta kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon ampunilah segala dosa kami dan sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Tuhan Yesus berkata demikian, atau firman Tuhan berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika seseorang telah lahir kembali, mengalami lahir baru, mengalami pertobatan, maka sikapnya seharusnya terhadap Tuhan Yesus harus berubah. Berubah seperti apa? Dia harus lebih mencintai Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesuslah yang menjadi fokus dan sentral hidupnya. Dan Tuhan Yesuslah yang merupakan harta yang bernilai tertinggi dalam kehidupannya. Sebelum lahir baru, sebelum kelahiran baru dan pertobatan terjadi, ya, maka di dalam kehidupan seseorang ada begitu banyak hal-hal lain yang lebih penting. Misalnya, ya, kesehatan keluarga, pekerjaan, usaha, ataupun misalnya hobi, seks, dan lain sebagainya. Namun saudara, ketika seseorang telah mengalami kelahiran baru, Allah memberikan perubahan radikal dari kelahiran baru dan pertobatan. Maka Yesuslah yang menjadi harta yang tak ternilai lagi bagi kehidupan kita. Saudara, oleh sebab itu maka tuntutan dari Tuhan Yesus supaya kita datang kepadanya tidaklah memberatkan. Karena kenapa demikian, saudara? Karena artinya kita datang kepadanya, kepada Yesus, artinya kita datang kepada seseorang yang menjadi segala-galanya bagi kita. Harta-harta ternilai. Yesus tidak datang ke dalam dunia ini hanya semata-mata untuk membawa suatu agama baru atau suatu hukum yang baru. Tetapi ia datang untuk memberi dirinya sebagai kesukaan yang kekal bagi kita dan melakukan apa saja yang harus kita lakukan. Termasuk mati untuk menyingkirkan setiap halangan supaya kita dapat mendapat sukacita kekal di dalam Dia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi ketika Yesus menuntut supaya kita melakukan sesuatu seperti datanglah kepadaku, maka esensi dari tuntutan dari Tuhan Yesus ini ialah supaya kita mengalami kehidupan yang paling nikmat dan memberitakan betapa berharganya Dia. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus melihat agama-agama yang ada di dunia pada masa itu, pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi, ya, termasuk agama Yudaisme di zaman itu, maka Tuhan Yesus melihat manusia berusaha dengan beban yang berat untuk mendapat perkenan dari Allah-Allah yang mereka percayai. Tuhan Yesus tidak datang untuk menggantikan beban yang menyenangkan Allah, ya, dengan sesuatu yang lain. Tetapi ia datang untuk apa? Untuk menanggung beban itu dan memanggil kita untuk datang kepadanya supaya mendapat kelegaan. Dia berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ya, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jangan salah, saudara, akan ada kuk dan beban ketika kita datang kepada Yesus. Ya, namun kuk dari Yesus itu, ya, enak
dan bebannya pun ringan. Saudara, mungkin beban itu tidak enak ketika kita telah percaya dan tidak ringan seperti yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Jadi alasan jalan itu sempit atau sukar bukan karena Yesus adalah Tuhan yang kejam. Jalan itu sukar karena dunia adalah suatu tempat yang sukar untuk menikmati Yesus di atas segalanya. Kecenderungan kita yang ingin mati-matian untuk lebih menikmati hal-hal lain harus kita buang, harus kita hancurkan. Dan di samping dosa kita, banyak orang akan marah karena apa? Kita tidak menyukai apa yang mereka sukai. Maka Yesus memperingatkan demikian. Beberapa orang di antara kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun Yesus bukanlah beban. Ketika kita datang kepadanya, dialah sang pengangkat beban, pemuas jiwa dan pemberi hidup. Yesus berdiri dan ia berkata, berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Datanglah kepada Yesus berarti datang untuk minum. Dan air yang kita minum di dalam persekutuan dengan Yesus memberi hidup yang kekal. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Tuntutan supaya kita datang kepada Yesus adalah tuntutan untuk datang kepada sumber air kehidupan dan meminumnya. Saudara, Yesus tidak merasa puas untuk sekedar memikat kita untuk taat dengan gambaran air yang memberi hidup. Dia pun akan menarik kita dengan janji-janji tentang roti yang menunjang kehidupan. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Jadi Yesus sendiri adalah roti dari sorga, sumber dan esensi hidup yang kekal. Dia akan menarik kita dengan janji-janji kelepasan dari kebinasaan karena dosa. Jadi tuntutan supaya kita datang kepadanya ialah seperti tuntutan dari seorang ayah kepada anaknya yang berada di jendela yang terbakar. Lompatlah kepadaku, datanglah kepadaku. Atau tuntutan seorang suami yang cakap dan kaya, dan lemah lembut kepada istrinya yang tidak setia. Ia berkata demikian, pulanglah, kembalilah, marilah datang kepadaku. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah datang kepada Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman yang terus-menerus mengajak kami untuk datang kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber hidup, sumber keselamatan, sumber pengharapan yang kuat. Tuhan Yesus mengajak kami agar kami datang kepadanya, agar kami dapat menikmati persekutuan, agar beban-beban kehidupan kami ini menjadi ringan. Karena beban-beban itu akan ditanggung oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang datang dan percaya kepadanya. Ya Tuhan, berkatilah setiap kami, teguhkan dan kuatkanlah iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.